everyone. Oke, kali ini akan ada pertanyaan dan juga jawaban, itu UAS dan UTS, mata kuliah model-model konseling oleh Bapak Muhammad Ilyas MA. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Gizra Triandini dengan NIM 1204022379. Saya dari lokal BKI 3D, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Langsung saja kita jawab soal yang pertama. Jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Untuk yang pertama, kita jelaskan tentang metode asosiasi bebas. Metode asosiasi bebas untuk menggali informasi klien sampai ke alam tidak sadar. Dengan cara mulai dari ide-ide yang disadari saat ini, melalui serangkaian asosiasi dan mengikuti kemana ide itu pergi. Prosedur metode ini itu dilakukan setelah wawancara pendahuluan oleh terapis. Dan dalam tahap metode ini, terapis tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi pada saat klien sedang berbicara. Dengan begitu, klien akan melaporkan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikannya. Oleh karena itu juga, klien akan terhanyut dalam pembicaraannya dan juga tentang perasaan dan pemikirannya. Lanjut untuk yang kedua, itu adalah analisis mimpi. Analisis mimpi itu adalah untuk menafsirkan mimpi yang berdasarkan simbol-simbol yang dinyatakan oleh klien. Menafsirkan mimpi ini tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi dapat dilihat dengan atau melalui manifest konten dan juga lenten konten. Manifest konten ini adalah hal-hal yang disampaikan atau dideskripsikan oleh klien. Lalu sedangkan lenten konten itu adalah hal-hal yang tidak disadari oleh klien. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi adalah mengungkapkan apa yang terkandung di balik pernyataan klien. Konselor di sini itu menetapkan, mengajarkan, dan juga menjelaskan tentang makna perilaku kepada klien. Lanjut, analisis resistensi. Resistensi itu merupakan penolakan. Untuk metode ini ditujukan kepada klien untuk menyadarkan klien atas alasan-alasan terjadinya penolakan. Lalu yang terakhir ada analisis transferensi. Transferensi adalah pengalihan. Bisa berupa perasaan dan juga pengalaman masa lalu. Klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu, berupa seperti rasa cinta, seksualitas, kecemasan, dan juga kebencian oleh klien yang dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan oleh konselor. Di sini konselor menggunakan sifat-sifat netral, pasif, dan juga objektif agar bisa terungkapnya transferensi tersebut. Penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Neo-Freudian merupakan pendekatan psikologis yang berkembang dari psikoanalisis Sigmund Freud dengan tambahan pemfokusan pada individu dan hubungannya dengan dunia luar. Memisahkan diri dari neo-Freudian karena memiliki pendapat yang berbeda dengan Freud. Adler tidak setuju dengan penekanan yang dibuat oleh Freud mengenai alam bawah sadar dan tentang pentingnya seksualitas. Menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, seperti trauma masa kecil, pasti menjadi penentu siapa orang itu di masa kini. Eksperimen Pavlov dan ahli lainnya itu tampaknya terpengaruh oleh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala ini itu gejala kejiwaan seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Lalu kemudian Pavlov melakukan eksperimen menggunakan binatang, yaitu anjing, karena ia merasa binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, tentunya secara hakiki manusia dan hewan itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Konsep dasar rasional emotif terapi ini atau disingkat RET, itu pada dasarnya manusia adalah makhluk yang unik, di mana dapat berpikir secara rasional dan juga irasional. Tentunya di saat individu ini berpikir secara irasional, itu individu tidak dapat berpikir secara efektif.
Terdapat 3 pilar tentang perilaku individu menurut RET. Yang pertama itu ada antecedent event. Antecedent event itu adalah segenap peristiwa luar yang dialami atau dapat memaparkan perilaku si individu. Lalu yang kedua ada belief. Belief itu adalah keyakinan, nilai atau kepribadian diri individu tersebut. Lalu yang terakhir ada emotional konsekuensi. Itu adalah konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi. Selanjutnya soal yang kelima. Jelaskan perbedaan antara model konseling Carl Rogers dan model konseling Trade and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Pendekatan client center atau person center itu dikemukakan oleh Carl Rogers. Di sini pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan dan tanggung jawab klien untuk menganalisa atau mengidentifikasikan cara menghadapi realitas secara lebih akurat. Di sini hubungan antara konselor dan juga klien itu seperti partner. Sehingga pendekatan client center dibutuhkan komunikasi yang baik dan juga hubungan interpersonal antara klien dan konselor. Sedangkan model counseling Trade and Factor itu adalah teori pendekatan konseling yang mengacu pada pemahaman diri peserta didik itu mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang diukur oleh psikologi atau tes psikologi untuk si klien memutuskan suatu keputusan atau dalam memecahkan masalah. Hubungannya di sini itu seperti guru BK antara guru BK dengan peserta didik. Baik, soal yang keenam. Jelaskan teknik-teknik model konseling Gestalt. Di sini ada 4 model-model konseling menurut Gestalt. Yang pertama, itu adalah teknik bermain dialog, di mana klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang bertentangan. Lalu yang kedua, teknik pembalikan, di mana di sini klien kembali terjun ke dalam masalah, yaitu seperti kecemasannya di masa lalu. Lalu yang ketiga itu adalah bermain proyeksi, di mana memantulkan kepada orang tentang perasaan-perasaan yang tidak ingin diterima oleh klien. Lalu yang terakhir, tetap dengan perasaan. Di sini di mana klien menunjukkan pada perasaan atau suasana hati yang sangat ingin ia hindari. Baiklah, kita akan jawab soal yang ke-7. Jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Untuk 3 dimensi ini, yang pertama itu adalah freedom of will. Itu adalah kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi diri setiap manusia. Yang kedua itu adalah the meaning of life. The meaning of life itu adalah makna hidup. Makna hidup adalah suatu hal khusus atau yang diyakini oleh hidup, di mana dijadikan tujuan hidup yang harus dicapai oleh setiap manusia. Lalu yang terakhir ada the will of meaning. Itu adalah keinginan akan makna. Keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan hal-hal positif atau hal-hal yang dapat disenangi oleh setiap manusia yang dianggap berguna dan bermakna untuk hidup mereka sendiri. Baiklah, soal yang terakhir, soal ke-8. Jelaskan kembali apa yang kamu pahami tentang makalah yang kamu presentasikan sebelumnya. Baiklah, dunia konseling itu memiliki berbagai pendekatan yang dapat dijadikan acuan dalam aplikasi konseling. Psikoanalisis itu adalah psikoanalisis adalah teori pertama kali yang muncul dalam dunia psikologi yang spesialnya berhubungan dengan karakter. Lalu psikoanalisis sendiri itu dikemukakan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam tutorial konseling. Tujuan psikoanalisis sendiri itu adalah untuk individu mengetahui ego atau super ego dirinya sendiri. Lalu terapi psikoanalisis itu untuk menggali permasalahan dan pengalaman yang dirasakannya saat masa kecil, atau memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadarinya selama ini.
Baiklah, sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.